Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, berikut ini akan kita saksikan ritual daripada Sedekah Rame Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau. Adapun rangkaian ritualnya antara lain pembacaan sejarah Sedekah Rame, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan mantra Sedekah Rame dan juga penyucian daripada benda-benda pusaka beserta deskripsinya. Berikut ini akan kami sampaikan sejarah tradisi Sedekah Rame Batu Urip. Sebelum masuknya zaman Belanda, di Batu Urip dipimpin oleh seorang kriye. Kata kriye berarti ginde atau kepala desa atau lurah pada zaman sekarang. Salah seorang tokoh yang sangat terkenal atau tokoh kriye terkenal di Batu Urip bernama Kriye Mambul. Kriye Mambul terkenal menguasai bidang pemerintahan, agama, sosial, budaya, dan memiliki kelebihan di bidang tenaga kebatinan. Kriye Mambul sangat pemberani, disegani dan dihormati oleh warganya. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, ia juga memiliki kesaktian yang tiada tanding di Batu Urip atau pendekar kebal dari senjata tajam. Kriye Mambul juga pandai mengobati orang sakit melalui tenaga batin dan menguasai pengobatan penyakit melalui pengobatan alami dari tumbuhan. Kriye Mambul memimpin Batu Urip cukup lama sampai usia tua dan sudah banyak yang diperbuat di bidang pemerintahan, agama, sosial, budaya, termasuk adat atau tradisi untuk warga Batu Urip. Adat atau tradisi Sedekah Rame diperoleh Kriye Mambul dari Kesultanan Palembang. Adat atau tradisi Sedekah Rame didapat atau dipelajari ketika harus bermalam atau menginap beberapa hari di Kesultanan Palembang. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan tugasnya sebagai penyekor pajak ke Palembang pada saat itu. Perjalanan Kriye Mambul melalui jalur Sungai Kelingi menuju Palembang dengan menggunakan jong atau perahu. Setiap bermalam di Kesultanan Palembang, Kriye Mambul mempelajari beberapa adat atau tradisi kemasyarakatan termasuk tradisi Sedekah Rame. Tradisi Sedekah Rame dipelajari Kriye Mambul melalui sambutan mulut tanpa tulis atau dicatat. Setelah benar-benar menguasai, Kriye Mambul kemudian barulah diterapkan atau dilaksanakan di Kelurahan Batu Urip. Sedekah Rame dilaksanakan secara berkala sesuai dengan situasi kondisi di Batu Urip. Tradisi Sedekah Rame hingga saat ini masih tetap lestari. Demikian sejarah daripada Sedekah Rame Kelurahan Batu Urip. Selanjutnya adalah ritual pembacaan mantra Sedekah Rame yang nantinya akan dilanjutkan pengasapan daripada benda pusaka. Kepada Kanda Rasid kami persilakan.
Saat ini dipelihara oleh Samsul bin Aliasan. Samsul bin Aliasan merupakan generasi keturunan ketujuh dari penyedik Karna. Keris penyedik Karna ini berusia lebih kurang 350 tahun. Dusun Batu Urip dari serangan orang yang berbuat jahat di Batu Urip. Keistimewaan Pesakocis adalah apabila seorang kena luka oleh senjata ini, walau keluar darah setetes, maka orang tersebut akan tewas. Jika sudah menemukan senjata ini, pantang mundur menghadapi musuh. Mundur tak selamat bahasanya. Asal mula munculnya kitab Ginedokon agak misteri. Ketika itu tiba-tiba ditemukan di atas tumpukan pakaian Ginedokon sewaktu mandi di Sungai Kelingi Batu Urip. Kelebihan daripada kitab ini antara lain, yang pertama untuk mencegah bahaya kebakaran. Apabila kitab ini dibentangkan saat rumah warga kebakaran, maka api akan mengarah ke tempat lain, sehingga rumah warga yang lain selamat dari bahaya kebakaran. Kelebihan yang kedua, kitab Ginedokon selanjutnya adalah menolak bahaya banjir yang hendak menimpa Kelurahan Batu Urip. Kejadian ini terbukti pada tahun 1980. Nanti dulu, karena kita masih acara ritual. Selanjutnya, keris penyedik Karyamanggul. Keris ini sudah ada sejak zaman Karyamanggul. Keris ini sebagai senjata perang saat itu. Keris penyedik Karyamanggul saat ini dipelihara oleh Abu Qasim bin Tapati. Abu Qasim merupakan generasi ketujuh dari penyedik Karyamanggul. Keris Karyamanggul berusia lebih kurang sama ya, 350 tahun. Ini dia baju jubah penyedik Karna, sudah cukup lama. Selanjutnya kami sampaikan, baju jubah ini sudah ada sejak zaman penyedik Karna. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini pusaka baju penyedik Malaya atau BNMBU beserta Haligi Mumpe. Kedua benda pusaka ini sudah ada sejak zaman penyedik Malaya. Baju dan Haligi Mumpe ini dipakai untuk berperang saat itu. Haligi Mumpe dipakai untuk berperang juga saat itu. Dipelihara oleh Rasid bin Ali Pita. Rasid bin Ali Pita merupakan generasi ketujuh dari penyedik Malaya. Kedua benda pusaka ini berusia lebih kurang 350 tahun. Keris ini digunakan sebagai senjata perang saat itu. Adapun keistimewaan keris ini, apabila dicabut saat berperang dan mengacungkannya ke atas, maka lawan atau musuh berlari mundur dan kocar-kacir. Keris penyedik Malaya saat ini dipelihara oleh Basir bin Ali Pita, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Karyomaris mempunyai kekuatan medis saat berhadapan dengan pihak musuh, sehingga apabila dicabut, musuh akan ketakutan sehingga melarikan diri. Keris penyedik Karyomaris saat ini dipelihara oleh Nur Hasan. Dilarang mencari ikan dengan alat apapun di Sungai Kelingi wilayah Batu Urip selama 3 hari. Kedua, dilarang menjemur padi di halaman rumah di wilayah Batu Urip selama 3 hari. Yang ketiga, dilarang mengambil rebung pakis di wilayah Batu Urip selama 3 hari. Apabila dilanggar ada sanksi. Sanksinya adalah bagi warga yang melanggar larangan sedekah rame, maka harus mengganti seluruh biaya bahan sedekah rame. Mudah-mudahan ini untuk diindahkan, untuk tidak dilarang. Demikian pembacaan sejarah serta ritual sedekah rame. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.